saya hanya seorang ibu rumah tangga dan bapak seorang driver, ya kadang-kadang luar kota. Waktu saya mau jualan itu saya nggak tahu gimana jualan apa. Bapak bilang, kamu mau jualan mie ayam. Mie ayam apa Pak? Aku nggak tahu mie ayam ke opo, saya bilang gitu. Kalau mau tempat bapak bekerja itu ada pabrik mie ayam dan di situ menyediakan alat-alatnya termasuk gerobak dan lain sebagainya. Nanti minyak beli di situ. Tapi ya kalau ada yang ngajari saya mau. Nah waktu itu bapak ya wes enggak tak bilangkan sama yang punya pabrik situ. Terus dikasih tenaga 1. Waktu itu bapak pas luar kota datang ke tempat saya nggak punya uang Mas, nggak punya modal sama sekali. Waktu aduh aku bingung, bilang terus orangnya itu bilang, Bu kalau bisa tanggal 25 Desember tuh harus jualan. Waduh Mas, bapaknya tuh baru luar kota, saya nggak ada uang. Lah kira-kira modalnya tuh berapa? Waktu itu 20.000. Aduh 20.000 aku nggak ada duit. Saya berpikir, saya terus terang, saya pinjam tetangga saya 20.000, tak buat modal 18.000. Waktu itu lah yang dibeli itu bisa apa aja Mas? Ya ayam, ya macam-macam bumbunya, ini. Besok saya datang, ibu sudah bikin bumbunya dan nanti ibu sudah masak. Saya bikin bumbu, Masnya datang bawa mie 2,5 kilo. Mas, ini bener rak bumbunya gini? Oh iya Bu, betul. Terus saya masak, alhamdulillah saya sudah selesai saya masak, sudah ada yang beli Mas. Bude, mie wis matang, kok saya orang matang sih lu. Terus alhamdulillah ada yang beli, masih toto-toto sampai di depan, baru toto-toto sudah ada banyak yang beli. Alah, berapa jam tok? 1 jam mungkin 2 jam sudah selesai. Terus saya pulang, Bu besok tambah lagi ya Bu mie ya. Ya pira tambah? Wes tambah sekelorian mawon Bu. Ya wes tambah 3,5 kilo 3 kilo. Alhamdulillah keluar bermalah habis lagi. Wes Bu besok tambah sekilo ya Bu. Ya wes pokoknya manut. Terus 2 hari kemudian bapak pulang. Loh lah kok Ibu wes dodol sing ngewangi sapa ya sing ngewangi sing Mas kuwi Mas Kosno. Ya wis aku sesuk tak ngewangi bilang gitu. Terus semangke berjalannya waktu terus tambah alhamdulillah bapak cari tenaga. Bu tak golek tenaga ya Bu. Cah Purwodadi. Ya wis tak kono golek. Lah itu ambil tenaga dari Purwodadi, kampungnya bapak namanya Mas Kardi. Itu terus ikut saya agak lumayan bilang, Mas, nak jenengan niki rame, napa mboten napa kepengen ndamel mie piyambak. Lah piye carane aku lho kula teng Jakarta ndamel mie. Pun mengke tak kula sing ndamel. Oh iya wis. Lah terus iki aku piye kan ra enak iki mene kan aku pertama iso ngene ya saka yang itu di yang mie pertama itu kan ra enak nak aku tak ngejelke langsung. Ya nggih nganu mawon ta Mas. Napa alon-alon mungkin nak pun siap. Akhirnya alhamdulillah pelan-pelan nyicil gerobak, bikin sendiri, terus nyicil setelah sudah siap meja semua selesai. Akhirnya terus saya kembalikan ya orangnya agak kecewa Mas. Agak kecewa ya, tapi yang kita kepengen maju. Kita kepengen maju. Terus akhirnya sampai sekarang saya mie bikin sendiri, terus saya variasi sendiri, kok rasanya kurang apa, saya tambahi bumbu sendiri. Jadi resep yang pertama mungkin ya sudah enak, tapi kok kurang mantap, tak tambahi sendiri. Terus lama-lama saya alhamdulillah bisa beli rumah sendiri di Jatiraya. Itu terus tak tambahi ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada bebek goreng, ada es teler, babat kanca itu sudah alhamdulillah dari mulai tahun itu termasuk anak saya itu teman-teman dari SMP 21
alhamdulillah tumplek-plek mas, kalau hari jam-jam segini tuh alhamdulillah rame sampai sekarang. Akhirnya tahun sampai berjalan sampai tahun 2003 ya Mak. 2003 saya ya mungkin namanya orang ada perjalanan hidup, perjalanan waktu hidup. Akhirnya saya pindah dulu mas, rumah tak jual. Saya punya problem, pokoknya punya problem, terus saya pindah di Telogosari mas. Pindah di Telogosari 2 tahun. Di sana ya juga jualan, tapi kurang mengangkat. Saya pulang ke sini lagi mas, pulang ke Banyumanik lagi, ketemu lagi. Terus ya saya jatuh bangun mas, waktu itu saya jatuh bangun. Terus 2005 saya pindah ke Pudak Payung, itu terus saya terus saya jualan di Pudak Payung cuma 1-2 tahun. Karena saya merawat ibu saya nggak bisa jualan lagi, sampai vakum sekitar 7 tahun mas saya. Vakum 7 tahun dan alhamdulillah ini saya buka lagi sekitar sudah 3 tahun di sini, mulai ngangkat lagi. Dari pelanggan-pelanggan yang dulu, anak-anak sekolah yang dulu masih mengingat saya, Bu Basuki. Kalau Bu, alhamdulillah buka lagi Bu. Kalau anak-anak bilang itu katanya mie ayam legenda. Kalau ada yang cerita, ini loh dulu mama, papa kalau pacaran di sini, makannya mie di sini. Dan diceritakan anak-anaknya itu, ini sama yang, oh ya, sampai sekarang masih baik dengan saya. Anak-anak yang itu yang pelanggan-pelanggan dari dulu sampai sekarang masih baik. Alhamdulillah ini saya mulai ngangkat lagi pelan-pelan sampai sekarang ini mulai ya ini kan ini sekarang sudah ada tenaga lagi berapa ya Mas? Ada alhamdulillah sudah ada tenaga 5 lagi. Terus apalagi ini sudah ada GoFood, alhamdulillah GoFoodnya juga berjalan baik, lancar. Terus ya ada yang kalau pesan-pesan itu ya alhamdulillah dari yang mulai untuk sedekah Jumat. Kalau Jumat itu ya saya yang bikin, alhamdulillah sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini, insya Allah minta doanya bisa langgeng, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun, dan bisa berkembang sampai nanti untuk anak-anak keturunan saya Mas. Dan sekarang ada mie goreng itu, mie iga goreng, nasi goreng iga, mie ago spesial, mie ayam spesial. Sudah ada berapa menu ya? Sekitar 20 menu. Sudah alhamdulillah sudah. Ya pokoknya dibikin konsep sendiri. Ini alhamdulillah cocok, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa datang ke sini untuk nyicipi masakan Bu Basuki mie ayam yang dulu sudah pernah vakum, ini mulai mulai jualan lagi, insya Allah lancar. Suka dukanya ya namanya orang jualan, kita kadang-kadang ya namanya bisnis itu ada yang kadang rame, kadang ya berkurang, ya kita syukuri aja Mas. Kita syukuri, insya Allah. Cuma kita hanya satu, ikhlas dan selalu bersyukur Mas. Insya Allah, Allah akan selalu menyertai kita. Dan saya nggak pernah Mas, kok pas sepi, saya bilang, kok sepi apa ya? Saya enggak pernah. Saya cuma, ya Allah,
Ya, saya cuma enggak pernah saya terus kok di sana rame, di sini sepi. Itu sudah namanya orang jualan sudah wajar. Ya, itu saya syukuri Mas, tetap saya syukuri walaupun kadang-kadang ya sebanyak bersyukur dan ikhlas alhamdulillah sampai ya suka dukanya itu Mas. Saya pelanggan dari Bu Basuki, mie ayam mantap, enak. Pelanggan sebelum nikah malah sampai sekarang, sampai saya punya anak 2 dan bahkan anak saya 2 juga senang. Luar biasa, semangat Bu Basuki. Mau berusaha, 1 harus semangat dan 1 jujur Mas itu. Jujur dan harus kita ramah dengan customer atau pembeli, kita harus ramah dan kita harus bisa menyesuaikan diri kalau ini keadaan ini kita harus bisa begini dan bisa menerima kekurangan kita dan bisa mau dikritik. Itu 1 Mas, bisa untuk kita bisa ke depan harus mau dikritik. Oh berarti saya kurangnya di sini. Itu kalau mau ingin sukses kita harus selalu berdoa, bersyukur dan tidak patah semangat. Walaupun ada banyak rintangan kita harus jalan terus. Tidak harus kita ngelokro kok kekurangan saya itu di mana. Nah, itu yang saya pedomi. Oh, berarti saya kekurangannya di sini. Saya perbaiki. Saya perbaiki dan alhamdulillah sampai sekarang kepercayaan ya masih ada sampai sekarang. Yaitu motivasi untuk bisa menjadi pengusaha atau pedagang yang baik.